Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Ratina Mayati. Saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan Ibu Sri Wuliani akan melakukan praktek praobservasi untuk kegiatan supervisi akademik sebagai salah satu tagihan tugas guru penggerak Angkatan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam, Haji. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu? Oh iya Bu, terkait kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan hari ini kan hari Senin ya, tanggal Maret. Nah, rencananya di tanggal 7 Maret, kalau saya besok ya Bu ya, saya akan masuk ke kelas itu. Namun sebelumnya saya akan minta wawancara terlebih dahulu. Apakah Ibu datang? Tidak. Terima kasih Bu Sri ya. Iya. Nah, Bu Sri, di hari Selasa besok nih Bu, Ibu akan mengajar di jam keberapa Bu? Kebetulan untuk besok saya akan mengajar di jam pertama karena sesudah pembelajaran saya kebetulan bidang semuanya Bu. Jadi saya mengambil dari jam pertama. Ya, jam pertama sampai jam berapa? Jam kedua Sampai jam kedua. Baik Ibu, materi apa nih Bu yang akan Ibu sampaikan besok? Untuk besok masih di tema 6 Bu. Tema 6, subtema ketiga, pembelajaran pertama. Kebetulan di sana ada 2 muatan yang untuk besok saya lakukan pembelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran seperti apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran dari muatan yang pertama yaitu bahasa Indonesia, kebetulan di sana tujuan yang diharapkan siswa bisa menentukan kata kunci dari wacana dan ide pokok dari wacana yang mereka baca. Untuk IPA, tujuan pembelajaran besok melalui pengamatan video, siswa bisa mengenal dan mengidentifikasi penghantaran kalor. Betul. Nah, tentu saja Ibu sebelum besok melakukan kegiatan supervisi ya, Ibu tentu sudah mengidentifikasi di kelas yang akan Ibu observasi tadi ya. Apa saja identifikasi yang Ibu lakukan? Yang sudah saya identifikasi untuk mempersiapkan pembelajaran besok, saya sudah menyusun RPP, rencana pembelajaran, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran yang lainnya yang terkait dan mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran besok. Nah, kira-kira di area mana yang akan Ibu kembangkan? Saya untuk besok berencana itu melalui pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi ada 3 bagian yang akan saya fokuskan. Yang terkait yang pertama di bagian konten ya Bu. Untuk di bagian konten saya di sana akan menyiapkan melalui tayangan video ya. Kemudian melalui LKPD siswa yang dibagikan nanti secara kelompok. Untuk di bagian proses mungkin saya di bagian proses akan bertindak tentunya sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi kesulitan dan ketidakmengertian atau kekurangpahaman peserta didik terkait tujuan atau maksud yang ingin diharapkan. Kemudian mungkin memberikan pengarahan-pengarahan terkait proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk produknya sendiri itu bagaimana? Oh iya betul. Untuk produknya di sana ada 3 yang saya harapkan dari yang bisa dipilih oleh anak-anak. Jadi anak-anak disuruh untuk mana sih yang paling tertariki oleh mereka, yang diminati oleh mereka. Jadi tidak setiap anak harus membuat produk ini, tapi saya akan mengajukan 3 pilihan. Yang pertama, produk yang saya ajukan untuk anak-anak, yang pertama menceritakan kembali yaitu secara lisan. Anak secara lisan menceritakan kembali dengan wacana dari ide pokok pikiran tadi, diceritakan secara lisan. Kemudian yang kedua, anak secara tulis tapi hanya menentukan pokok pikiran. Kemudian yang pokok pikiran tersebut dibuat dalam bentuk itu apa sih Bu namanya?
peta pikiran. Peta pikiran. Jadi hanya bagian-bagian terpentingnya saja, tidak dipaparkan secara narasi seperti anak yang nomor 1 secara pengetesan. Iya. Untuk yang ketiga kebetulan yang diharapkan itu dalam bentuk masih tertulis tapi lebih ke keterampilannya yang itu dihasilkan poster. Oh, poster. Iya. Jadi ada 3 diferensiasi ya Bu, Iya. mulai dari konten, proses dan produk untuk pengerjaan diferensiasinya Iya. itu ya. Nah, strategi apa yang disiapkan? Untuk besok? Kebetulan untuk besok beberapa diskusi Bu, melalui LKPD yang saya berikan. Ada lagi untuk strategi pengembangan? Mungkin selain kan dari tadi melalui penayangan video, ada sedikit pemaparan atau ceramah yang saya berikan yang tentunya untuk menggali pengetahuan atau potensi anak sehingga saya bisa lebih paham mana langkah mana yang bisa saya tentukan untuk langkah selanjutnya. Baik, Ibu. Jadi sudah Ibu menyiapkan segala sesuatunya ya. Insya Allah. Mohon doanya mudah-mudahan berhasil. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga Ibu diberi kesehatan. Amin. Dan besok di hari Selasa 7 Maret 2023 kita bisa bertemu di kelas yang akan kita ujian sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. I'm giving up. Getting into you. I'm giving up. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bu Sri, setelah tadi kita melakukan observasi di kelas terkait dengan kegiatan kompetisi akademiknya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bagaimana Bu Sri? Baik, saya akan insya Allah memaparkan apa yang Ibu tanyakan terkait dari observasi tadi. Yang pertama nih Bu, bagaimana pengalaman pembelajaran yang Ibu dapatkan hasil dari pembelajaran tadi? Pada tadi hasil pembelajaran, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan berdasarkan hasil tujuan pembelajaran yang sudah saya buat dari rencana pembelajaran, kemudian berjalan dengan lancar, anak-anak antusias dalam mengerjakan dan dalam melakukan proses pembelajaran, terutama yang di bagian akhir mereka sangat berantusias mengerjakan produk apa yang diminta di sana karena mereka mengerjakan hasil produknya itu berdasarkan dengan minat mereka dan setiap anak berbeda-beda hasil produk yang diciptakan. Oh, luar biasa Bu Sri. Nah, hasil dari pengalamannya tadi dan barusan yang Ibu sampaikan, menurut Ibu pembelajaran yang baik itu yang seperti apa Bu? Menurut pendapat saya pembelajaran yang baik itu yang pastinya terlaksana suasana kondusif, tercipta dengan suasana yang kondusif, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentunya harus terpenuhi. Kemudian berdasarkan dari pengalaman saya bahwa tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai terutama dengan mengedepankan dan menjadikan anak sebagai sebagai pusat pembelajaran, Sudah center ya? luar biasa. Iya. Dan kita hanya bergerak di sana sebagai fasilitator saja, jadi tidak anak tidak harus menuruti apa yang saya inginkan, tapi sebenarnya saya lah yang menjadi fasilitator apa yang mereka inginkan, sehingga anak-anak lebih tertarik mengerjakan produk yang diinginkan.
Oh iya, luar biasa Bu Sri. Saya lihat kalau baju Ibu juga bahagia ya. Terima kasih. Masalah yang paling fokus nih Bu, masalah yang Ibu paling krusial gitu. Iya. Betul Bu, terutama dari tadi hasil pembelajaran saya menemukan dua masalah Oh, gitu ya. yang menurut saya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi saya. Iya. Yang pertama mungkin masalahnya itu ketika sedang pembelajaran proses pembelajaran berlangsung, ada sebagian anak yang mengganggu teman yang lainnya ketika melaksanakan proses pembelajaran, sehingga fokus ketika pembelajaran anak yang lain juga malah jadi ikut berganggu sebagian ya, itu sih Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir, di waktu-waktu terakhir, waktu untuk membereskan produk sedikit ngaret atau Oh, gitu ya? sedikit melebihi dari waktu perencanaan gitu itu saja. Kalau boleh saya tanya, Ibu menggunakan kurikulum apa ya Bu? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Siap. Lalu ini tadi Ibu masalahnya anak-anak mengembalikan fokus anak itu paling sulit ya. Tadi menurut Ibu seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu punya nggak cara atau trik untuk mengatasi supaya anak bisa kembali lagi ke fokusnya? Iya, paling mengadakan itu Bu, supaya konsentrasi anak kembali terpusat. Saya melakukan ice breaking, iya, supaya apa namanya, kegaduhan, kemudian kekacauan yang ada sebagian anak lakukan menjadi konsentrasi kembali ke tujuan utama proses pembelajaran. Tapi berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah berhasil, tapi ya begitu anak tuh harus terus diingatkan. Kita harus fasilitator mungkin. Setuju Bu. Diingatkan dan mengingat. Untuk masalah yang kedua tadi Ibu waktu ya Bu ya? Itu di waktu di sana saya awalnya hanya dari rencana ya Bu, tahu ternyata kejadiannya itu seperti ini. Jadi saya belajar kesalahannya dari ketika saya sudah melaksanakan proses pembelajaran. Kan saya bagi 3 produk ya Bu ya untuk pembelajaran ini, ya itu berdiferensiasi sesuai dengan yang kita bicarakan sebelum observasi ya. Iya, betul. Di sini ketika anak mengerjakan yang terutama ketika anak yang mengerjakan dalam bentuk poster Bu, karena anak itu dibagi menjadi 3 bagian hasil produknya. Itu yang pertama, anak diminta untuk menceritakan hasil pekerjaannya dengan cara menulis dulu, kemudian diceritakan ke depan kelas. Narasinya dipaparkan oleh anak-anak tersebut. Sebagian lagi ada yang melaksanakan dengan cara hanya membuat peta pikiran. Nah, yang membuat peta pikiran itu alhamdulillah bisa terselesaikan, karena mungkin yang dibuat oleh dia hanya bagian poin-poin terpentingnya saja. Jadi bisa tepat waktu. Nah, yang keteteran itu yang membuat poster Bu. Hanya di sana anak-anak terlalu bebas berekspresi, jadi anak itu kebablasan, tidak mengetahui batas waktu untuk tidak mengetahui keluar dari waktu yang ditentukan. Terlalu bebas mengekspresikan mungkin ya. Betul Bu. Terus ketika Ibu melaksanakan observasi di kelas, melakukan supervisi, apa? Adakah pihak yang membantu Ibu dalam mengatasi pembelajaran selama ini yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah ada Bu. Yang terutama yang sering saya lakukan itu saya berkonsultasi dengan teman sejawat. Kebetulan di sekolah saya itu kan di sekolah ini kan terdapat beberapa kelas ya, jadi waktu promo itu ada beberapa kelas, jadi saya enak dengan teman-teman sejawat yang lain bisa mengkonsultasikan apa sih langkah yang tepat atau sebaiknya bagaimana sih. Jadi saya bisa minta saran dan pendapat dari teman-teman. Ya Bu, rencana ke depannya maksudnya. Tadi kan Ibu sudah melaksanakan strategi konten, strategi produk, dan proses untuk pembelajaran diferensiasinya ya. Nah, untuk rencananya Ibu akan seperti apa? Rencana ke depan Ibu? Rencana ke
depan saya, terutama untuk perbaikan ini ya. Tadi yang pertama karena fokus tadi masalah tadi berdasarkan hasil masalah yang tadi, fokus anak harus lebih ditingkatkan, mungkin harus saya lebih terus menerus melaksanakan atau melakukan hal-hal atau trik-trik yang lain seperti ice breaking tadi, supaya anak konsentrasinya bisa yang tadi sudah biar di ice breaking diingatkan lagi ke tujuan, jadi anak fokus kembali. Terus yang selanjutnya di masalah waktu ini ya, mungkin tadi karena terlalu banyak asik dengan pembuatan posternya, jadi nanti saya mungkin tidak akan full beres untuk posternya, bisa hanya sketsanya saja yang bisa menggambarkan ide pikiran anak untuk menuangkan hasil pembelajaran tadi, tidak harus full satu selesai. Yang penting sudah tercipta tujuan yang dia dapat dan sudah menggambarkan hasil pemikiran dia mengenai pembelajaran. Untuk kedepannya Bu, apakah Ibu sudah merasa puas nih terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan dengan masalah yang tadi Ibu sampaikan, atau memang Ibu akan memperbaikinya? Saya belum merasa puas karena tadi menemukan solusi tadi, jadi insya Allah saya akan coba perbaiki dan saya akan mungkin kembali memperbaiki hal tersebut supaya mudah-mudahan bisa tujuan yang tercapai itu sempurna tercapai ya. Mau dengan apa Bu? Kira-kira ini rancangan yang akan Ibu kembangkan? Mungkin tadi masih tetap sama konsepnya ya Bu ya, tapi dari yang tadi saja rencana yang saya ingin laksanakan yaitu fokus ke memperbaiki permasalahan tadi ya. Yang tadi itu ya Bu ya, berarti tentang masalah waktu, dan fokus mengembalikan fokus anak ya. Ya. Rencananya di pembelajaran kapan tuh? Akan dilaksanakan? Mungkin 1 mingguan ke depan, 1 minggu setelah ini ya. Baik, saya tunggu kabar baiknya dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat Ibu laksanakan dan saya akan bersama-sama dengan Ibu 1 minggu ke depan.